kegiatan diseminasi positif ini sama Bu Rahmi diikuti oleh guru-guru SMP Negeri 11 Kota Jambi. So nanti kita akan mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Bu Lela, Bu Rahmi dan rekan-rekan lainnya yang sebagai calon guru penggerak. Saya menyambut kegiatan ini dengan baik. Insya Allah akan memberikan nilai yang positif, memberikan hal-hal kontribusi yang baik untuk kita sebagai pendidik, terutama dalam melaksanakan tugas kita. Terima kasih atas semuanya dan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Saya mendesimasikan aksi nyata budaya positif dan segitiga restitusi. Sebagaimana ini adalah tugas kami dan alhamdulillah telah diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Mata Kesiswaan Ibu Hari untuk mendesimasikan di dalam komunitas belajar. Baik, lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya adalah karya cipta manusia yang mengandung nilai kebajikan dan terus berkembang di tengah masyarakat yang terus diturunkan pada generasi berikutnya, itu budaya. Kalau positif, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku. 5, posisi kontrol restitusi. Dan 6, keyakinan kelas dan adanya segitiga restitusi. Kemudian, pembelajaran paradigma baru ini adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu adalah 1. Bentuk pemikiran global, 2. bergotong royong, 3. kreatif, 4. bernalar kritis, dan 5. mandiri, serta 6. yang pertama dia beriman dan bertakwa. Itu seluruhnya ada 6. Lalu disiplin positif itu tujuannya menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian disiplin positif terbagi menjadi 2, disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, ini yang akan kita pahami. Dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasa dilakukan oleh siswa kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi anak itu melakukan sesuatu karena berharap adanya sebuah imbalan, baik dari guru maupun temannya. Kemudian ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Nah, keyakinan itu sendiri adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, keyakinan kelas dibuat untuk membuat kebudayaan positif. Lalu, murid akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna atau tanpa arti. Kemudian murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Kemudian, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Sudah dilakukan ya Bapak Ibu? Sudah. Anak-anak curhat apa yang diinginkan. Ya. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar. Kemudian yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif jadi positif. Misalnya dilarang membuang sampah. Itu kalimat positifnya apa? Buanglah sampah. Iya, buanglah sampah. Nah, misalnya dilarang terlambat. Apa kalimat positifnya? Terlambat. Tepuk tangan untuk kita semua. Cepat-cepat ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7. Kira-kira yang dibuat selama ini berapa ya? Kurang lebih
segitu. Kurang lebih segitu. Ada yang mungkin 10? Tidak ya, 7 lah ya. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Apakah sudah dilakukan? Belum. Iya, nanti dibuat ditempel. Kita memiliki poin penilaian yang isinya adalah ada tidak keyakinan kelas siswanya. Kata-katanya seragam. Oh, kata-katanya seragam. Nah, itu nanti kita lihat ya. Kemudian keyakinan kelas itu adalah salah satu bentuk budaya positif. Salah satu bentuk budaya. Jadi sudah terbentuk keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Lanjut. Ya, dia dimulai dari sebuah kesepakatan. Iya. Keyakinan. Kesepakatan itu perbuatan apa? Rembukannya. Iya. Keyakinan itu berasal dari hati. Sebuah keyakinan itu ada dalam hati, tentu akan dilaksanakan. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Betul tidak? Betul. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Misalnya, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Misal, dia ditunjuk menjadi seorang wali kelas. Artinya, ada pengakuan dari siapa? Tentu baik dari penilaian kepala sekolah maupun rekan-rekannya, ya. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Saya maunya nanti kalau sekolah di sini, saya inginnya di situ itu adalah sebuah kebebasan dari keinginan untuk dipilih. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Iya, boleh siapapun boleh merasa senang, tidak ada batasan. Lanjut. Ini dia posisi kontrol restitusi. 1. Bisa sebagai penghukum. Ini akan kita lihat penghukum itu seperti apa. Misal Pak Lupi ya, Pak Lupi dikenal oleh siswa itu adalah penghukum. Kita lihat Pak Lupi nanti seperti itu atau tidak. Ada videonya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Wah, ini kalimat ini menyakitkan hati anak. Jadi anak akan terngiang-ngiang, kemudian dia akan stres, bisa depresi. Itu kalau dia membuat anak merasa bersalah. Iya, itu nanti kita lihat. Lalu yang ketiga, teman. Misalnya seorang guru sama siswanya, Pak Gea, dengan siswanya kok akrab seperti teman. Ada di posisi ini. Kemudian pemantau itu dia hanya melihat-lihat saja. Apa yang terjadi pada anak dia hanya lihat. Ya. Kemudian manajer, nah ini yang paling bagus. Manajer ini dia memberikan solusi terhadap anak. Jadi bukan hanya ada masalah tapi ada solusi. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu itu sebenarnya apa tujuannya? Masalah.
Lanjut posisi atau memantau. Dia hampir sama seperti manajer, tapi manajer lebih menggali. Jadi anak itu sendiri yang memberikan solusi. Baik, untuk masalah-masalah tadi ada namanya segitiga restitusi Bu Ani ya. Tolong ditampilkan. Nah ini dia. Restitusi itu adalah metode untuk penyusunan kembali disiplin sekolah, berfokus pada pemecahan masalah. Nah, kemudian mengajak untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga murid bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan. Lanjut. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini dia segitiganya. Coba kita lihat validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu contoh kalimatnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu untuk menstabilitaskan identitasnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ada anak masuk ke BK, ya Pak Nur Hadi ya. Mungkin Pak Nur Hadi tidak langsung menjas, dia akan mengatakan setiap orang punya salah. Nah gitu ya. Nah itu namanya menstabilitaskan identitas. Jadi dia tidak langsung down. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah dia langsung tenang. Nah itulah yang dilakukan Pak Ruki, menstabilitaskan ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misal dia telah, apa keyakinan kita? Keyakinan adalah, misalnya saya tidak bersama itu keyakinan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Itu juga bagian dari menanyakan keyakinan. Lanjut Ibu. Langkah-langkahnya, ciptakan suasana positif dulu. Jadi jangan langsung kita seperti emosi, jangan. Kemudian ajak murid berpikir dan menganalisis kesalahannya. Di mana letak kesalahannya? Mengapa dipanggil ya seperti itu. Kemudian beri ruang murid untuk memikirkan solusi terbaik. Jadi jawaban itu bukan langsung dari kita, dari dia. Kita gali seperti yang tadi. Nah ini ada contoh video bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah anak yang tadi
Manajer. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manajer semua anak-anak kita di sini. Ya, kemudian kalau ada permasalahan, bagaimana cara menyelesaikan tadi? Dengan segitiga restitusi. Nah, tetapi kita bisa langsung kalau ada masalah menanyakan kepada dia, tidak harus menggunakan segitiga, kita langsung menanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah, untuk itu kami meminta kepada teman-teman sekalian, satu orang menjadi guru di sini siapa ya? Menjadi seorang wali kelas, yang lainnya siswa. Boleh menjadi wali kelas, akan meminta keyakinan dari anak-anak dirinya di sini semua. Boleh. Oh, berarti boleh ya. Silakan dimulai. Menjadi wali kelas. Wali kelas itu. Silakan satu orang menulis. Sampai ada berapa tadi keyakinan kelas? Ada berapa tadi? Katanya 3 sampai 7. Tidak usah banyak-banyak. Berarti 7 orang. Silakan Ibu dimulai Ibu. Sebentar. Ini adalah wali kelas. Silakan Ibu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, gimana libur semester kemarin? Pak, nanti kemana liburnya? Asik ya? Oke, sekarang hari ini sebelum kita memulai pelajaran ya, itu selaku wali kelas kalian ini membuat kesepakatan ya, kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama supaya kelas kita kondusif ya, untuk kedepannya lebih baik lagi tentunya ya. Oke, kita nanti masing-masing kalian itu memberikan apa yang keyakinan yang membuat kelas kita lebih baik lagi gitu ya. Setiap anak-anak masih beda ya. Oke, kita mulai ya. Mulai dari Luffy. Silakan Luffy. Sepatkan ibu yo. Keyakinan kelas Pak. Keyakinan kelas kita Pak. Ini udah buka sepatu dulu. Dia melanggar kesepakatan. Pakai nomor ya bu. Bikin dulu judulnya Luffy. Apa judulnya bu? Keyakinan kelas. Keyakinan. Luffy ini ketua kelas kita ya kemarin ya. Orang buka sepatu semua ada dah bu. Iya. Karena dia ketua kelas. Suaranya tuh banyak kemarin ya. Dia kan ketua kelas. Jadi berdasarkan pemilihan kemarin kami jadi ketua kelas ya. Ya, kita dari ketua kelas dulu deh. Silakan Dana. Kesempatan ini. Ibu Dana. Itu dana itu penting itu. Itu harusnya terakhir. Ini sumber dana kelas kita Bu. Iya. Ya uang kas Bu Dana. Tidak lah. Pakai dulu. Oh, iya. Harusnya kan nggak boleh pakainya. Ini lama langgar. Oke, siap-siap selanjutnya. Nah, ini Bu. Selanjutnya siap-siap ya Hayati. Bu, saya murid baru. Baru aku harus punya keyakinan dong, Nak. Baru masuk 2 hari Bu, masih menyesuaikan. Ayolah semangat, kamu pasti punya keyakinan. Salah boleh ya Bu? Dan juga ini agak sepatu Bu. Apa ya? Ya, Amin. Ayo, apa yang mau ditulis? Oh, Hayati.
Sama ya? Aduh, sama juga kan Bu. Apa-apa Bu. Ada penghapus dah Bu. Kenapa saya kasih Dilanjutkan ini kontak saya? kita semati. Bukan. Udah Bu. Nih, kelas 9 apa? Selanjutnya siap-siap Sawitri. Kamu mau kemana? Bu, bantu kami Pak. Tinggal tanda tangan. Sawitri. Non. Coba yang di belakang itu Bu. Siap-siap Sunarto ya. Sudah Sawitri Sunarto ya. Nanti baru hadir. Bukan Sunarto, Sunarti. Kalau malam Sawitri semangat ya. Bentar lagi kita ibarat ya. Kita buat tujuannya ya, sepakatannya ya. Siap-siap Sunarto. Dilarang pada ngomong, nggak boleh ketawa. Silakan Sunarto. Sunarto, silakan. Terlalu kuat. Ya. Pegang aku. Pak Narto, mau extend. Tengok apa itu Pak Narto tuh salah. Panjang bukan itu. Tadi malu panjang. Terakhir. Oh iya, kan ya Zuraida. Ya, bukannya Zuraida. Orang tua dipanggil nama. Nah, panggil aja dulu. Satu lagi ya. Wah, dia bagian depan nih. Ya, ini ya. Oke. Satu ya. Oh, yang di WA. WA yang itu. Ya.
berusaha untuk tidak menggunakan kalimat dilarang dan jangan. Misal yang nomor 1 nih, jangan makan dan minum saat pelajaran berlangsung. Kita ubah ya. Coba tolong Nanda. Ya, lebih baik. Tulis sebelahnya. Ya. Kita ubah ya, jangan menggunakan kalimat jangan, tapi tujuannya sama. Kalimat baik kan tidak gunakan. Makan dan minum saat jam istirahat. Makanya sama kan? Ya. Makan dan minum saat jam istirahat. Nomor 2, ayo sama-sama anak. Dilarang menggunakan handphone pada saat belajar kecuali disuruh dengan guru. Ayo ini gimana nih? Menggunakan handphone setelah belajar. Tidak gunakan handphone diperintahkan guru atau saat digunakan handphone saat diperintahkan pada saat jangan saling membuli atau menghargai sama teman. Yang keempat, dilarang menertawai teman. Ayo, gimana ini kalimatnya kalau dilarang menertawai teman? Jangan lucu itu. Jangan kalau tidak boleh juga boleh. Jangan menggunakan kata jangan. Misalnya menghargai teman. Menghargai teman. Berarti sama ya? Berarti saling menghargai. Saat guru menegur murid, suara yang lain beda. Ya, tidak boleh Saya 5.000 tutup dengan satu lagi. Ya, alhamdulillah ya. Keyakinan ini membuat kelas kita lebih baik lagi ya. Yang pertama tadi makan dan minum saat jam istirahat. Juga ya kalimatnya didengar. Gunakan handphone pada saat diizinkan oleh guru. Oke, tiga, menghargai sesama teman. Yang keempat, menghargai guru. Yang kelima, jagalah kebersihan kelas. Yang keenam, datang tepat waktu. Oke, kita baca. Karena itu hebat-hebat ya, keyakinan kelas. Smart. Baik, beri tepuk tangan dulu buat Bu Olin yang jadi guru. Terima kasih banyak Ibu Olin. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian di kelasnya pasti sudah membuat kesepakatan kelas ini. Jadi yang harus diubah adalah dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Misalnya kayak tadi dilarang datang terlambat, buatlah kalimatnya menjadi lebih baik. Yakinannya datang tepat waktu. Baik Bapak Ibu, jadi pada hari ini saya minta refleksi sedikit dari Pak Lupi atau siapa yang mau menyampaikan dari pertemuan hari ini. Ada yang ingin memberikan pendapat? Ilmu yang mungkin bisa didapat dari pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Pak Sudarto, ya silakan Pak Darto. Iya, Pak Darto. Baik, ada ke sini Pak Darto. Pak Darto.
memberikan pendapatnya pembelajaran pada hari ini dari desiminasi yang saya lakukan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah hari ini kita mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat, yang mana selama ini dengan kata-kata yang kurang pas lah ya, kurang kasar ya, kurang pas terhadap siswa yang kita berikan. Ya, contohnya tadi jangan makan dan minum di kelas. Makanlah minum apa itu? Makan dan minum. Nah itu pembelajaran yang selama ini kita belum pahamnya. Nah, sekarang dengan adanya pembelajaran pada Komel hari ini itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya pribadi juga kadang dengan kata-kata yang seperti 1 sampai 6 ya, mulai dari 1 sampai 7 ini itu sering saya lakukan seperti itu. Ya, jangan ribut misalnya kan, atau seperti apa misalnya mau buang air kecil, coba jangan berdua-dua. Ya, itu salah satunya pakai jangan-jangan terus. Nah itu dengan ada seperti ini kita akan merubah lah. Ya, akan lebih baik lagi. Insyaallah kita akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada satu orang lagi ibu-ibu yang ingin memberikan pendapatnya. Mungkin dari ibu-ibu satu orang. Teriak? Iya, teriak. Bapak berdiri. Walaupun apa yang mungkin Ria ingin sampaikan dari materi awal sampai materi terakhir ini? Silakan Ria. Iya, boleh. Untuk kesempatan kali ini yang saya dapat dari materi keyakinan kelas, yaitu menggunakan kata-kata yang lebih halus supaya anak mungkin tidak tersinggung, tidak sakit hati. Lalu dan saya juga dapat lebih mengetahui ya cara mengatasi atau masalah anak, cara menindaklanjutinya ya, dari yang pertama itu 5 kontrol tadi. Ternyata dari semua itu yang bagusnya adalah dari manajerial. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi dari pembelajaran hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa kita terapkan di SMP Negeri 11. Sepakat Bapak Ibu sekalian kita terapkan? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertama keyakinan kelas, kedua segitiga restitusi. Posisi terbaik bagi guru adalah menjadi manajer. Oke, kalau di guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru SMP Negeri 11 Kota Jambi, Caroline Aprilia MPD, akan memberikan testimoni dari hasil desiminasi teman saya, guru CGP, calon guru penggerak, Ibu Laila Masrura MPD, yang mana mengenai desiminasi tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Dari mana yang telah disampaikan, kami sangat berterima kasih karena sebelumnya kami belum menerima istilah-istilah yang menyatakan tentang budaya positif, yang mana yang pernah dilakukan itu belum mencerminkan kalimat-kalimat yang menyatakan budaya positif, yang mana yang sering dilakukan yang mana dari
posisi kontrol yang kami dapat hasil diseminasi itu. Yang pertama itu tentang sebagai guru penghukum, kedua sebagai guru membuat masalah, yang ketiga sebagai guru sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Yang mana terkadang kami pernah melakukan itu semua, cuma istilahnya baru sekarang kami dapatkan setelah kami mendengarkan diseminasi dari Ibu Laila, CGP Guru SMP Negeri 11 Angkatan 11. Yang mana kami sangat tertarik dan ingin mencoba berusaha untuk menjadi guru yang ideal seperti dari salah satu dari 5 posisi, yaitu sebagai manajer. Mudah-mudahan kami dapat mewujudkan dan melaksanakan dengan baik. Selanjutnya kami juga dapat mengetahui apa yang disampaikan, yaitu tentang cara menyelesaikan masalah anak dengan cara segitiga restitusi. Jadi kami lebih terarah untuk menyelesaikan permasalahan anak. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Laila. Sukses selalu buat Bu Laila, CGP Angkatan ke-11 SMP Negeri 11 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relji Ibrahim MPD. Di sini saya rekan sejawat Ibu Laila Masrurah MPD. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai materi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Laila. Di mana perasaan saya sangat senang, di mana banyak ilmu baru yang saya peroleh. Nah, salah satunya yaitu kita dapat membuat keyakinan kelas dengan menggunakan bahasa yang lebih baik, yaitu misalnya jangan menggunakan kata dilarang, misalnya dilarang membuang sampah, tapi buatlah dengan kata buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah itu ilmu baru yang saya peroleh itu ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat ada sebagai pemantau, yang terakhir yaitu manajer, di mana posisi kelima sebagai manajer ini adalah posisi terbaik untuk sebagai guru. Nah, selanjutnya ilmu baru lagi yaitu dalam menyelesaikan masalah anak kita dapat menggunakan strategi 3 restitusi. Nah, jadi intinya sangat banyak ilmu baru yang saya peroleh dari penyampaian Ibu Laila. Semoga nanti dapat saya terapkan agar menjadi guru yang lebih baik lagi. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.